Kita akan segera membahas penangkapan ini. Apa implikasinya dari seseorang yang kemudian sempat buron atau masuk dalam daftar pencarian orang di dalam sebuah kasus peradilan. Pagi hari ini sudah hadir Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Argo Yono. Pak, selamat pagi. Ketemu lagi kita secara langsung setelah sibuk dengan pilkada dan lain-lain, sempat hanya bertelepon saja, akhirnya ketemu langsung lagi. Senang berjumpa dengan Pak Argo. Dan juga ini juga salah satu sahabat baik Sapa Indonesia, pakar hukum pidana Asep Iriawan. Yang biasanya hari Selasa bersama Timothy, tapi kali ini sama Breaking News untuk sidang penodaan agama, kali ini bersama Sapa Indonesia untuk kasus ini. Nanti kita akan ngobrol soal ini. Penangkapan sendiri, ini apresiasi untuk kepolisian karena cepat, Pak Argo Yuwono. Bisa sedikit apa yang kemudian dilakukan penelusuran polisi ini berdasarkan penelusuran polisi atau kemudian ada juga bantuan laporan dari masyarakat tepatnya? Ya. Jadi begini Mas Bayu ya, jadi tanggal 26 April itu kita mendapatkan surat dari KPK ya, berkaitan dengan daftar pencarian orang dengan tersangka Ibu Miriam itu. Ya. Jadi setelah kepolisian mendapatkan surat dari KPK ini langsung membentuk tim khusus. Ya. Kita bentuk tim yang diketuai oleh Kapolres Depok di situ, ya, Kombes Heri. Ya, Heri Heriawan. Ya. Dan mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat lah, gitu. Ini 4 hari. Jadi dari hari pertama itu kita tim inilah berjalan, bekerja di situ ya, bekerja mencari informasi. Tentunya informasi inilah yang akan menjadi bagian penting ya untuk keberadaan daripada tersangka ini. Saya boleh tanya nggak Pak, itu kalau informasi begitu itu cara carinya gimana? Itu bagian dari penyelidikan kepolisian ya. Ya, sampai bagian dari kemudian kami bekerja di media juga kemudian sempat diketahui berada di Bandung atau apa dan segala macam. Harian Kompas menulisnya cukup rinci hari ini di halaman 2. Ya. Nah, itu memang benar begitu adanya? Ya tentunya kita kan namanya seseorang itu tidak mungkin berdiri sendiri. Ada temannya, ada saudaranya, ada tetangganya, kan di situ. Kita juga akan tahu juga siapa yang akrab dengan dia, kan gitu. Kemudian siapa yang sering jalan sama dia. Ya. Semuanya kita, kemungkinan itu semuanya kita lidik semuanya. Ya, kira-kira hal-hal semacam inilah yang menjadi awal bagaimana kemudian kepolisian mencoba mencari keberadaan seseorang, begitu ya? Ya betul, jadi kita mendapatkan 2 kota, jadi antara Bandung dan Jakarta di situ. Ya, tim ini kan tidak cuma 1-2 orang saja. Ya. Terus kita bergerak ya, karena dengan adanya surat dari DPO dari KPK itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita mencarilah informasi-informasi yang ada di situ. Sampai kemudian ada di sebuah hotel di Kemang begitu, kepastian itu dan segala macam itu bagaimana Pak? Sampai akhirnya kemudian apakah boleh cerita sedikit mungkin dari tim yang melakukan penangkapan atau sebutlah kemudian memergoki Ibu Miriam itu di Kemang? Adakah perlawanan dan lain-lain? Apa yang terjadi pada saat itu persisnya? Ya intinya bahwa malam itu kita bertemu dengan seseorang yang kebetulan dekat dengan yang bersangkutan ya. Kita ngobrol biasa. Ya itu namanya teknik-teknik kepolisian ya. Dan nanti akhirnya kita bisa mengundang tersangka ini datang ke hotel itu. Oke. Ya, sekitar jam 1 lebih lah dini hari itu. Karena saat dia datang ke hotel ya baru. Karena kita bertemu dengan tersangka ini, kita sampaikan, kita membawa surat penangkapan ini semuanya kita kelengkapan administrasi. Setelah baru kita bawa ke Polda. Dan ketika itu terjadi kepolisian menunjukkan suratnya apa segala macam. Seperti di dalam film kan ditunjukkan begini, ini suratnya kami dari kepolisian dan tidak ada hal-hal yang Ibu Miriam menerima dengan baik surat ini dan kemudian mengikuti apa yang kemudian harus dilakukan kepolisian ya? Ya, tentunya kita masuk ke hotel juga kita koordinasi dengan GM dulu. Hotel tetap kita kulon-nuwunnya di situ. Kita sampaikan, ini, ada nggak seperti ini, orang seperti ini di situ. Kebetulan pas ada di ruang tamunya itu baru kita. Karena dia juga menunggu seseorang di situ. Dia belum sempat orang itu datang itu sudah kita tangkap di situ. Jadi kita bawa ke Polda, kita lakukan pemeriksaan kesehatan. Iya. Boleh tahu Pak, ini kan koreksi saya Pak Argo Yuwono, ini kan kepolisian dimintai tolong begitu oleh KPK. Jadi Ibu Miriam ini sebenarnya kasusnya ada di KPK. Nah kemudian ketika sudah ditangkap itu apa saja yang ditanyakan atau diperiksa dalam tanda petik kepada Ibu Miriam yang bisa dilakukan oleh kepolisian? Jadi kita yang pertama adalah melakukan integrasi saja. Kita tidak melakukan pemeriksaan ya, cuma integrasi. Dan lebih kepada kesehatan dan ya sama kesehatan itu. Jadi nanti kita akan lebih tahu tadi dia larinya kemana saja tadi benar tidak dari informasi itu. Ya,
Jadi, sempat ditanya nggak Pak, mungkin yang Bapak ketahui begitu dari tim yang kemudian berhasil menelusuri keberadaan Bu Miriam ini, Ibu tahu nggak Ibu dicari oleh KPK begitu? Karena bayangan saya bisa saja tidak mengetahui nih, karena nggak mau baca koran, nggak mau dengar televisi, kan bisa aja gitu. Sehingga saya dicari gitu. Ya sebenarnya tahu juga di situ. Oh tahu ya Pak ya. Tahu. Okay. Dia juga kaget dikenakan, saya jadikan tersangka gitu lah. Ya karena saya kan dipanggil 2 kali nggak datang, tapi saya kan ada surat yang disampaikan ke KPK kalau sedang sakit, itu katanya yang bersangkutan di situ. Itu dalam interogasi itu bercerita seperti itu begitu ya. Jadi ada alasan-alasan yang disampaikan begitu. Jadi intinya pokoknya kita kan ada surat KPK, kita bantu menangkap, setelah itu baru kita sampaikan ke KPK. Ini bentuk dari kerjasama dan perbantuan dari Polri kepada KPK seperti ya. Kapan jadi sudah diserahkan ke KPK-nya, segera begitu berkoordinasi dengan KPK, KPK langsung menerima itu ya? Ya kemarin sore kami kirim sendiri, saya sendiri yang mimpin ke sana ke KPK. Kami bertemu dengan Direktur Penyidikan Pak Aris Bulo ya, Brigjen Aris Bulo, sama juru bicara KPK. Febri Diansyah ya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan berita acara serah terima. Ya, kami didampingi sama Wadir Krimum. Ya. Dengan stafnya juga yang melakukan penangkapan itu. Ya, dan kemarin sore lah jam-jam 4:30 nggak salah kita melakukan konferensi pers juga di KPK. Oke, baik. Jadi nanti kita cerita lagi Pak soal ada beberapa hal yang mungkin saya terlewat, nanti Kang Asep Iriawan juga akan mungkin bertanya. Saya Kang Asep dulu ini, ada satu hal yang kemudian kita agak bolak-balik nih. Pasalnya terhadap Ibu Miriam yang kemudian sempat DPO atau buron dari KPK ini, itu persisnya apa? Karena Kang Asep ini sebelum siaran sempat bilang ini bukan keterangan palsu seperti yang kemudian sering didengar oleh masyarakat, mungkin termasuk melalui media Kompas TV. Tapi sebelum saya jawab itu, saya berikan saya apresiasi kepada kepolisian. Kemesraan penegak hukum polisi sama KPK, saya pikir mudah-mudahan tidak sampai selanjutnya ya Pak Polisi. Amin. Nah, sebagai masyarakat penggiat anti korupsi, saya kira saya senang melihat polisi sama KPK bermesraan gitu kan. Mudah-mudahan selanjutnya saling sinergi siapa ya. Atau penyidik juga dari polisi kan. Nah, kedua ini Mas Bayu yang perlu dikelirkan. Karena perhatikan beberapa media selalu memberikan keterangan palsu. Ini ada 2 terminologi, ada keterangan palsu, ya, memberi keterangan palsu dan memberi keterangan tidak benar. Ini ada bedanya itu ya? Sangat beda, baik prosedural, sanksi, kompetensi, 3 hal itu. Ini secara hukum berbahaya terminologi hukum kalau digunakan terminologi yang salah. Seperti dulu penistaan dan penodaan itu kan. Nah, sekarang pertama, kalau memberikan keterangan palsu, itu di KUHP diatur pasal 174. Jadi saksi memberikan keterangan palsu, hakim telah mengingatkan. Kalau masih berbohong, maka hakim bikin penetapan. Maka dia akan dikenakan pemberian keterangan palsu. Atau sumpah palsu, ya, ancamannya di KUHP 242. Ya, itu bisa 7 tahun atau 9 tahun. Jadi itu memberikan keterangan palsu di pengadilan. Terus setelah beri keterangan proses polisi. Nah sekarang ada perkara di korupsi, ya, contohnya M ini. Nah, perkara M ini di persidangan memberikan keterangan, bahkan mencabut, kemudian dikonfrontir kan dengan penyidik KPK 3 orang itu. Nah, terminologi yang digunakan karena ini berkaitan tidak pidana korupsi bukan hanya suap, bukan hanya gratifikasi, tapi ada yang berkaitan dengan korupsi, yaitu pasal 21, 22 dan seterusnya sampai 37, 35, 36, yaitu tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar. Jadi Miriam ini bukan kena keterangan palsu, ya sekali lagi, tapi memberikan keterangan tidak benar sebagaimana dimaksud pasal 22 Junto 35. Terus dibedain. Jadi terminologinya ada kalau untuk Miriam ini kualifikasi hukum sekali lagi ya, harus digunakan. Jadi keterangan palsu itu hampir semua perkara pidana pada umumnya, tapi di persidangan pengadilan. Tapi kalau perkara korupsi, baik di penyidikan, baik di penuntutan maupun di persidangan, kalau memberikan keterangan tidak benar sekali atau tidak memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara korupsi, maka dia kena ancaman 21, 22, Junto 35. Jadi 2 hal yang berbeda. Jadi kasus Miriam ini adalah keterangan tidak benar. Memberikan keterangan tidak benar. Kualifikasi hukumnya, dugaan ya, baru dugaan. Benar judulnya Kompas ini di atas benar ya. Nih, yang dugaan memberikan keterangan tidak benar. Foto di bawah foto utama ini ya. Tulisannya. Terus di bawahnya yang memang di atas masih palsu. Tapi ini KPK telah setelah itu KPK menjadikan Miriam tersangka pemberian keterangan tidak benar. Itulah sesuai dengan pasal yang hukum. dikenakan. Jadi pasal hukumnya ini adalah menggunakan 22 Junto 35. Ya. Kalau implikasi hukumnya secara pidananya, hukumannya itu berbeda dengan keterangan kalau keterangan palsu itu 7 tahun, 9 tahun. Itu minimal 1 hari, maksimalnya 7 tahun atau yang ayat 2-nya 9 tahun. Tapi keterangan tidak benar, minimalnya 3 tahun, maksimalnya 12 tahun. Jadi sanksinya berbeda, normanya berbeda,
kompetensinya berbeda. Kalau ini kan tidak benar, kompetensinya pengadilan tipikor. Kalau keterangan palsu tadi, kompetensi peradilan umum. Nah ini hati-hati, jadi supaya masyarakat juga tercerahkan. Nah, kedua yang perlu tahu juga, hati-hati Mas Bayu. Jadi perkara ini baru sekarang anak dari perkara. Karena kan Miriam ini disebut dalam dakwaannya kasusnya yang dirjen sama direktur itu. Betul. Untuk kasus korupsi KTP elektronik. Elektronik dia kan bersama-sama sebagai, kalau istilah Kompas, penyambung lidah yang minta uang. Jadi dia kan akan disebut di situ. Kemungkinan besar jadi tersangka untuk perkara itu. Kalau kemarin sebagai saksi kan, tapi disebut di dakwaan bersama-sama bisa kena. Nah karena dia memberikan keterangan tidak benar, dia juga bisa kena pasal 22 atau 21 Junto 35 yang kena. Nah itu pasalnya lain lagi. Anaknya karena dia membuat keterangan tidak benar. Nah, dia tidak hanya berhenti di situ aja Mas Bayu. Karena dia tadi ada orang membantu, siapapun yang membantu itu dalam rangka DPO, ya kena juga karena turut serta. Dan untuk DPO-nya sendiri masuk di dalam daftar DPO, artinya tidak mau memberikan bantuan secara hukum, tidak dipanggil mangkir dan lain-lain, itu pun ada sebelumnya ada sanksi. Saksinya gini Mas, jadi saksi itu wajib. KUHP juga berbeda. 159 ayat 2 itu mengatakan jadi saksi itu wajib siapapun. Kalau nggak datang kena pidana juga pasangannya. Di KUHP juga ada. Nah kalau di sini jadi saksi ada undang tipikor mengatur. Jadi saksi jadi apa juga wajib. Nah karena jadi saksi wajib dia tidak datang, udah dipanggil secara patut, tidak hadir, maka DPO. Maka KPK meminta bantuan Pak Argo dan kawan-kawan kepolisian. Nah dicarilah itu sebagai saksian kewajiban dia memberikan kesaksian dalam perkara waktu di pengadilan itu. Nah karena sekarang dia memberikan keterangan tidak benar, jadi ancamlah pidananya itu. Karena DPO tadi tidak wajib hadir itu. Jadi bisa berlapis-lapis sanksi hukumnya berkaitan dengan kasus yang menimpa seseorang begitu ya. Makanya kan di hukum tuh memberi keterangan, bahasa gampangnya kan akomodatif ya dengan ini, atau kemudian dengan pihak kepolisian, dengan kejaksaan, dengan kepolisian di pengadilan nggak berbelit-belit, itu hal yang meringankan. Tak kala dia berbelit-belit memberikan keterangan tidak benar, ada sanksi hukum, dampaknya gitu semakin banyak. Jadi pasal-pasalnya akan beranak pinak, apalagi di perkara korupsi. Karena kan korupsi ini kan kejahatan khusus, ya lex specialis derogat legi generalis, artinya pengaturannya khusus. Makanya tadi orang selalu mengatakan keterangan palsu di undang-undang korupsi ini tidak ada keterangan palsu. Yang ada tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar terminologinya. Jadi keterangan palsu saya pikir Kompas selalu mulai dengan istilah yang benar kan. Itu untuk perkara pidana pada umumnya. Jadi pasalnya itu 174 di KUHP, acaranya KUHP-nya 2442. Tapi kalau korupsi pasalnya tadi keterangan tidak benar persidangan itu pasal 21, 22, Junto 35 Undang-Undang Tipikor. Nah itu tadi. Memang kalau sama Pak Kang Asep Iriawan nih Pak Argo, kita jadi mendengarkan kuliah hukum yang mudah-mudahan kita mencerahkan. Gak usah belajar, beliau ini guru saya sebenarnya. Dan saya jadi tertarik begini, apakah kemudian KPK begitu inginnya ini segera kemudian bisa memberikan keterangan Ibu Miriam sehingga kemudian minta bantuan kepolisian. Apakah kemudian sekarang kalau Ibu Miriam sudah ada dan akan memberikan keterangan, bagaimana nanti Kang Asep ini dampak-dampaknya untuk kasus ini, termasuk juga untuk kasus korupsi di Pengadilan Tipikor, kasus KTP elektronik. Dan Pak Argo nanti juga akan menjelaskan orang-orang yang selama ini membantu seseorang yang mangkir dari hukum, ini ada dampak-dampaknya juga. Nah kita akan membahas ini setelah jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia.